Shalom, selamat pagi sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Berjumpa kembali dengan Radio Petra 105.7 FM dalam program Embun Pagi edisi hari ini, Sabtu 31 Januari 2026. Kali ini bersama dengan saya, Pendeta Trinur Adi, dari GKJ Suryo Diningratan, Yogyakarta. Mari kita memulai hari ini dengan bermenung sejenak berdasarkan firman Allah. Tema permenungan kita di pagi hari ini adalah perintah baru. Untuk itu, mari kita terlebih dahulu menundukkan diri dalam kebesaran rahmat Allah. Kita berdoa memohon pertolongannya dalam kita bermenung sejenak di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang bertahta dalam sorga yang penuh kemuliaan, juga Engkaulah Bapa kami yang senantiasa hadir, menyertai dan menolong kami di setiap langkah kehidupan ini. Kami bersyukur atas kasih setiamu yang menjagai kami dalam kerapuhan kami ketika kami terlelap tidur. Kami juga bersyukur atas hari baru yang Engkau karuniakan kepada kami dengan segala berkat yang memperlengkapinya. Maka sebagai wujud syukur kami, biarlah kami menjalani hari ini dan juga hari-hari selanjutnya dengan erat melekat kepada Engkau. Kami rindu setiap langkah hidup kami selaras dengan kegerakan-Mu yang penuh belas kasih dan kebenaran. Untuk itu, kami mohon Roh Kudus membimbing kami dalam permenungan kami akan sabda-Mu pada saat ini. Biarlah Roh Kudus memampukan kami untuk memahami kehendak-Mu, menumbuhkan kerinduan di hati kami, serta daya kemampuan untuk mewujud nyatakan kehendak-Mu itu di dalam hidup ini. Demikianlah Bapa, apa yang menjadi doa kami, yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Putra-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, permenungan kita di pagi hari ini didasarkan atas pembacaan Alkitab dari Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai 35. Yang demikian Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan, dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku. Dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Sahabat Petra yang terkasih, demikianlah pembacaan kitab suci. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Sahabat Petra yang terkasih, pernahkah kita merasa seperti ini? "Ah, ini nasihat lama, saya sudah tahu."
Misalnya ketika orang tua berkata, "Yang sabar ya," atau ketika pasangan berkata, "Yang penting kita tetap saling mengerti." Ya, kita tahu kalimat itu sejak lama. Tetapi justru di saat hidup sedang berat, kalimat yang sudah lama dan kita anggap biasa itu menjadi terasa baru, menantang, dan tidak mudah dilakukan. Kurang lebih demikianlah suasananya ketika Yesus berkata, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi." Mengasihi sesama jelas bukanlah hal baru bagi orang Yahudi. Taurat sudah mengajarkannya sejak ratusan tahun sebelumnya. Kitab Imamat 19 ayat 18 mengatakan, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Lalu mengapa Yesus menyebut perintahnya adalah perintah baru? Apanya yang baru? Mari sahabat Petra yang terkasih, kita renungkan Injil ini pelan-pelan. Pertama, mari kita cermati bahwa Yesus tidak sekadar mengulang bunyi dalam kitab Imamat, "Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri." Tetapi Yesus bersabda, "Supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu." Jadi, yang baru adalah ukuran kasihnya. Kasih tidak lagi diukur dari kemampuan manusia atau perasaan simpati yang muncul di hati atau prinsip-prinsip moral yang umum. Namun, kasih diukur dari kasih Yesus sendiri. Ini tentu perubahan yang sangat besar. Ilustrasinya seperti ini. Bayangkan kita sedang menakar beras di dapur. Biasanya kita pakai gelas ukur sendiri lalu kita berkata, "Ya segini cukup lah, jangan terlalu banyak." Nah, itulah kasih menurut ukuran kita. Selama masih nyaman buat kita, selama tidak terlalu menuntut pengorbanan diri kita, ya okelah kalau disuruh mengasihi. Tetapi di dalam Injil yang kita renungkan saat ini, Tuhan Yesus meminta kita mengganti alat ukurnya. Ia berkata, "Bukan gelasmu, tapi pakailah ukuranku." Dan seperti apa jika ukurannya adalah Yesus? Ia membasuh kaki murid-muridnya. Ia tetap mengasihi Petrus yang menyangkal. Ia tetap berbicara lembut setelah Yudas pergi mengkhianatinya. Jadi, kasih Yesus bukanlah kasih yang berhenti ketika disakiti. Kasihnya justru tetap mengalir, bahkan ketika ia tahu akan dikhianati dan disalibkan. Itulah sebabnya perintah ini baru, karena standarnya bukan lagi diri kita, melainkan Yesus sendiri. Yang kedua, sahabat Petra yang terkasih, mengapa perintah ini adalah perintah baru? Sebab arahnya bukan lagi soal hukum atau kewajiban, tetapi soal relasi. Dalam Taurat, kasih sering dipahami sebagai sekadar ketaatan kepada hukum agama. Namun dalam pribadi Yesus, kasih menjadi buah dari relasi. Itulah mengapa Yesus tidak berkata, "Saling mengasihilah supaya kamu lulus menjadi muridku." Tidak. Melainkan ia berkata, "Saling mengasihilah, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah muridku." Jadi dalam Yesus, kasih bukan kewajiban atau hukum yang menjadi syarat, melainkan tanda pengenal bahwa seseorang adalah muridnya. Sekali lagi, dalam Yesus, kasih bukan kewajiban atau hukum yang menjadi syarat seseorang menjadi muridnya, melainkan tanda pengenal bahwa seseorang adalah muridnya.
Ilustrasi sederhananya seperti ini. Kita bisa mengenali pedagang bakso langganan kita bukan dari papan namanya, tetapi dari rasanya. Begitu suapan pertama kita langsung tahu, oh ini bakso Pak Anu ya. Demikian halnya murid Kristus. Orang mengenal kita bukan dari label gereja, bukan dari ayat hafalan, atau seberapa lurus doktrin-doktrin yang kita pegang, bukan. Melainkan dari rasa kasih yang mereka alami ketika berjumpa dengan kita. Sekali lagi, perintah ini baru karena Yesus menggeser pemaknaan dari kasih sebatas sebagai hukum atau kewajiban agama menjadi kasih sebagai buah relasi dengan Kristus. Yang ketiga, sahabat Petra yang terkasih, mengapa perintah ini adalah perintah baru? Sebab konteksnya, perintah ini diucapkan di tengah kerapuhan komunitas. Perintah ini diucapkan bukan di situasi ideal. Yudas baru saja pergi, tadi kita baca di ayat 31. Itu artinya pengkhianatan sudah dimulai. Para murid yang lain pun mulai merasakan kebingungan dan takut. Sebab para pemuka agama Yahudi mulai menunjukkan permusuhannya dengan Yesus. Yesus pun tahu betul bahwa komunitas murid-muridnya ini adalah komunitas yang rapuh. Dan justru karena itulah ia berkata, kasihilah satu sama lain. Bayangkan ada sebuah jembatan tua di desa. Kayunya sudah mulai lapuk. Bukan saat itulah kita berkata, nanti saja diperbaiki kalau sudah roboh. Justru saat rapuh, pengikatnya harus diperkuat. Kasih adalah pengikat komunitas. Bukan kasih yang menunggu semua orang sempurna, melainkan kasih yang bekerja di tengah salah paham, di tengah konflik, di tengah kekecewaan, perbedaan, bahkan luka. Yesus tidak naif. Ia tahu murid-muridnya akan gagal. Murid-muridnya ada yang akan menyangkal dia. Murid-muridnya kabur semuanya saat dia disalibkan. Yesus tidak naif. Yesus tahu itu semua. Tetapi toh ia tetap mempercayakan masa depan gereja pada satu hal, yaitu kasih yang terus diperbaharui oleh teladannya sendiri. Sahabat Petra yang terkasih, perintah Yesus ini lama, tetapi selalu baru. Setiap hari kita mungkin sudah tahu harus mengasihi. Namun setiap hari pula kita dihadapkan pada orang yang tidak mudah dikasihi. Dan disitulah suara Yesus kembali terdengar. Lembut tetapi tegas. Sama seperti aku telah mengasihi kamu. Setiap kali kita tergoda untuk berkata, aduh kasih itu sulit. Saat itu pula Yesus seakan menjawab, ya memang kasih itu sulit. Karena itulah aku lebih dahulu mengasihi kamu. Sahabat Petra yang terkasih, demikianlah perintah baru dari Yesus bagi kita semuanya. Bukan karena kita mampu, tetapi karena kita lebih dulu dikasihi. Kiranya lewat cara kita berbicara, bersikap, dan merespon sesama di keseharian kita, orang lain boleh merasakan, bukan sekedar mendengar, bahwa kasih Kristus masih hidup di dunia ini, yaitu di dalam dan melalui diri kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di hadapan-Mu kami mengaku bahwa mengasihi sering terasa mudah diucapkan, tetapi sulit dijalani. Kami lebih mudah mengasihi ketika dimengerti,
ketika diperlakukan baik, ketika tidak disakiti. Namun hari ini Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau lebih dahulu mengasihi kami. Bahkan ketika kami lemah, bahkan ketika kami mengecewakan, bahkan ketika kami belum berubah. Ajarlah kami ya Kristus, untuk mengasihi bukan menurut ukuran kami sendiri, melainkan menurut kasih-Mu yang sabar, yang rela memberi diri, dan yang tidak cepat menyerah. Di dalam keluarga kami, di tengah komunitas dan gereja kami, di tempat kerja dan kehidupan sehari-hari kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, agar melalui hidup sederhana kami ini, orang lain boleh merasakan bahwa Engkau sungguh hadir. Terima kasih Tuhan, karena perintah-Mu bukanlah beban, melainkan undangan agar kami hidup mengalami damai dan kebaikan-Mu. Di dalam nama-Mu, Kristus, sumber kasih yang selalu baru, kami berdoa. Amin. Demikian sahabat Petra yang terkasih, Embun Pagi edisi hari ini, Sabtu 31 Januari 2026. Kiranya permenungan kita berdasarkan firman Tuhan ini meneguhkan kita semuanya. Materi renungan saya olah kembali dari Renungan Harian Berbahasa Jawa Sabto Winedar, karya Sinode GKJ. Saya Pendeta Trinur Adi dari GKJ Suryo Diningratan Yogyakarta. Mohon diri dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra yang terkasih, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Allah, Bapa kita, memberkati. Amin.